Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, utamanya pada pagi hari ini kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa ngaji, bisa belajar untuk memahami Al-Quran sekaligus juga belajar untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita diselamatkan oleh Allah di dunia sampai akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Sekarang tafsir kita sudah sampai pada surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ila akhir surah. Idza samaa'u syaqqat. Idza samaa'u apabila langit yang syaqqat terbelah. Ini juga masih menceritakan tentang keadaan hari kiamat. Tetapi titik poinnya sebenarnya itu bukan hanya ini saja, tetapi pada nanti orang-orang mukmin itu akan mendapatkan catatan-catatan dari tangan kanan ketika pada hari kiamat nanti. Betapa dahsyatnya hari kiamat itu sampai-sampai langit itu terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat dan langit itu patuh li rabbiha kepada Tuhannya. Wa huqqat dan sudah semestinya langit itu menjadi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena langit itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Muyassar disebutkan idzas sama'u tasadda'at. Apabila langit itu terpecah. Karena nanti itu akan hancur semuanya ya. Alam raya itu akan hancur semuanya termasuk langit, termasuk juga hal-hal yang melindungi bumi kita. Ya, lapisan-lapisan yang ada di atas itu misalnya kayak ozon dan lain sebagainya itu ya, atmosfer dan lain sebagainya itu nanti akan hancur semuanya, akan pecah, itu akan hancur semuanya sehingga ya bintang-bintang semuanya bertabrakan ya sehingga hancur semuanya ya, hancur semuanya termasuk langitnya akan terpecah. Dan bahkan di dalam surat yang lain disebutkan watafarut watafattorot dan juga setelah terbelah itu akan mengeluarkan bilghamam awan, awan hitam ya, akan mengeluarkan awan hitam. Ya mungkin karena benturan-benturan dan lain sebagainya itu yang ada di jagat raya ini karena memang kehancuran secara masif ya, semuanya hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wa ta'at dan juga langit itu mentaati amro robbiha, perintah dari Tuhannya. Fima umiroha fima amaroha bihi, yang diperintahkan kepada langit minal insyikok, agar langit itu membelah. Jadi ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala langit itu membelahlah, maka langit segera mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian membelah. Dan memang seluruh jagat raya ini semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kehidupan sekarang ini yang masih belum kiamat itu semuanya ditundukkan oleh Allah. Langit ditundukkan oleh Allah, bumi ditundukkan oleh Allah. Ya, sehingga tidak bergoncang. Kemudian matahari juga ditundukkan, semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk angin dan lain sebagainya. Jadi semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk langit ini ketika hari kiamat nanti ketika diperintah oleh Allah untuk terbelah ya langit akan terbelah, akan memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huqqalaha an tanfadha li amrihi. Dan sudah semestinya langit itu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari kiamat nanti ketika langit disuruh untuk
membelah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pecah, ya langit akan pecah. Ya. Jadi ini menunjukkan kemahakuasaannya Gusti Allah, menunjukkan kebesarannya Gusti Allah karena seluruh jagat raya ini ada dalam genggamannya. Semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk langit, termasuk bumi dan lain sebagainya. Ini cara mengamalkannya. Yang pertama, kita ingat pada hari itu, yaitu hari kiamat, langit akan terbelah dan mengeluarkan awan gelap. Kita kalau ingat hari kiamat, kedahsyatannya hari kiamat ini, dan pasti kita nanti akan mengalami betapa dahsyatnya, maka kita akan terpacu, ya, akan terpacu semangat untuk beramal, akan terpacu semangat untuk menjadi orang yang baik sebaik-baiknya, agar pada hari yang sangat dahsyat ini kita tidak diberi ketakutan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru kita diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingat hari kiamat, kedahsyatannya hari kiamat itu termasuk menguatkan ketakwaan kita, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dunia itu tidak ada yang kekal, ya, semuanya akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan hancur, akan binasa illa wajhahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia sendiri pun akan mengalami yang namanya kiamat kecil, ya, kiamat kecil yaitu kematian, itu kebinasaan yaitu kematian. Kemudian cara mengamalkan yang kedua, bahwa seluruh alam raya ini patuh kepada Allah, termasuk langit, semuanya patuh. Ketika diperintah oleh Allah terbelah, ya langit juga terbelah. Oleh karena itu kita belajar dan berusaha tunduk patuh pada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berusaha. Kalau langit kan tidak diberi nafsu oleh Allah, ya. Sementara manusia itu diberi nafsu oleh Allah. Oleh karena diberi nafsu oleh Allah, maka itu adalah ujian darinya, mau menuruti hawa nafsunya atau menuruti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita belajar berusaha tunduk patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang diberikan kepada kita. Tapi sekali lagi, perintah Allah yang dibebankan kepada manusia itu sesuai dengan kadar kemampuan. Misalnya sholat yang diwajibkan semuanya masih dalam jangkauan manusia, ya, semua manusia itu bisa menjalankan. Misalnya sholat 5 waktu semua orang bisa menjalankan, dan Allah itu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah itu suka kalian mudah, Gusti Allah tidak suka kalian sulit. Makanya kalau kesulitan bagaimana, ya Allah memberi solusi. Misalnya sholat tidak bisa berdiri, ya dengan duduk, tidak bisa duduk, ya dengan berbaring. Puasa juga seperti itu misalnya. Jadi diberi solusi oleh Allah. Tujuannya apa? Agar manusia itu patuh kepada Allah. Ya, patuh kepada Allah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebisaannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah semestinya, ya, manusia itu patuh juga kepada Allah sebab juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah semestinya ciptaan itu adalah mematuhi penciptanya. Jadi kita ingat bahwa langit ini patuh, ya, bumi juga patuh kepada Allah, maka kita juga belajar dan berusaha, karena kita belajar dan berusaha juga mematuhi pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu diratakan, dan apabila bumi itu diratakan, wa idzal ardu busitat wa wusiat, dan apabila bumi itu dilapangkan, busitot dilapangkan, wawusiat dan diluaskan. Sebentar, ya, ini ketutupan sama ininya. Saya tak baca dari Al-Qur'annya di sini. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu diratakan, wa alqat fiha wa tahallat, dan dilemparkan, ma fiha, segala apa yang ada di dalam bumi tersebut, wa takhallat, sehingga bumi itu menjadi kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Artinya wa idzal ardu busitot, jika bumi itu nanti dilapangkan oleh Allah, wa wusiat, dan pada hari kiamat nanti
Bumi itu tidak seperti yang kita pijak saat ini. Bumi yang kita pijak saat ini ukurannya sangat kecil sekali. Bumi yang kita pijak nanti di hari kiamat nanti itu berdasarkan firman-Nya Gusti Allah ini dan juga di dalam firman-firman-Nya Allah yang lain itu nanti bumi ini diluaskan seluas-luasnya. Kemudian dilapangkan selapang-lapangnya. Ya, dilapangkan selapang-lapangnya. Wadakat jibaluha fidzalikal yaum. Dan pada hari itu gunung-gunung itu diguncangkan sehingga rata dengan tanah. Jadi semua nanti tidak ada gunung lagi. Gunung itu semuanya nanti akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat. Memang hari yang sangat dahsyat sekali ya, sangat dahsyat sekali. Sampai-sampai semua gunung itu hancur semuanya, ya. Semua gunung itu hancur semuanya. Semua gunung itu meletus, hancur semuanya dan rata dengan tanah. Wa qadzafat ma fi batniha, wa qadzafat dan juga akan dimuntahkan oleh Allah segala apa yang fibat niha di dalam perut bumi semuanya akan dimuntahkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal amwat, ya termasuk juga mayat-mayat semuanya nanti akan dikeluarkan oleh Allah. Semuanya segala apa yang ada di bumi nanti semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu apa magma misalnya ya, larvanya atau minyaknya semuanya nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kiamat terjadi itu. Wa takhallat anhum, maka bumi itu menjadi kosong dari isinya karena bumi itu ibaratnya seperti orang mengandung ya, di dalamnya itu ada isinya, di dalam bumi ini banyak isinya ya, isi bumi itu banyak sekali kandungan-kandungan bumi itu nanti akan dikeluarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk gunung-gunung akan meletus dan lain sebagainya. Wa in qadat li rabbiha fi ma amaroha bihi. Wa in qadat maka akan menjadi atau akan menuruti perintahnya Allah Subhanahu wa taala li rabbiha kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala fi ma amaroha bihi, yang diperintahkan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada bumi tersebut. Jadi ketika bumi diperintahkan oleh Allah hancur ya akan hancur. Ketika bumi diperintahkan oleh Allah keluarkan isinya ya pasti akan isinya akan dikeluarkan oleh bumi itu. Bumi patuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sangat patuh sekali. Wa haqqa laha an tanfadha li amrihi. Ya sudah semestinya bumi itu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa sekali karena semuanya milik Allah. Semuanya akan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ingat pada hari itu, hari kiamat, bumi akan diratakan oleh Allah dan dilapangkan. Semua yang ada di perut bumi ini akan dimuntahkan keluar. Ya, lumpurnya, magmanya, minyaknya, batu-batuannya, dan lain-lain semuanya akan dimuntahkan oleh Allah. Sebagaimana langit, bumi pun juga begitu akan patuh terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan patuh kepada Allah. Ya, semuanya akan patuh kepada Allah. Bahkan sekarang ini masih patuh, iya patuh. Sekarang juga patuh kepada Allah. Semuanya patuh. Semuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau merenungkan ya sebenarnya kehidupan kita di muka bumi ini sebenarnya itu banyak ancaman kalau kita mau merenung itu. Kita aman tuh karena diberi rasa aman oleh Allah. Karena ditundukkan oleh Allah untuk kita sebenarnya itu. Bumi itu sebenarnya nggak aman. Sebenarnya nggak aman bumi itu. Andai kata lapisan-lapisan yang mengelilingi bumi, yang melindungi bumi dari atmosfer misalnya atau dari sinar ultravioletnya matahari, ya tidak ada kehidupan di bumi ini. Bumi dikasih oleh Allah oksigen dan oksigennya tidak meluap ke angkasa karena ditahan. Ya. Ini semuanya Allah yang menundukkan, Allah yang membuat, semuanya Allah yang membuat. Makanya sebenarnya kalau kita mau mentafakuri, bumi itu sebenarnya ya tidak aman sebenarnya itu ya, tidak aman sebenarnya itu. Kita aman tuh karena memang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ancaman-ancaman ya baik dari dalam ataupun dari luar. Baik dari angkasa luar, asteroid-asteroid itu ataupun dari dalam, tetapi alhamdulillah semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya seperti gunung-gunung itu kan misalnya seperti cerobong ya. Karena panas bumi maka dibuatlah gunung-gunung agar bumi itu tidak meledak dan sebagainya. Ini termasuk Allah itu menjadikan apa itu bumi itu berada dalam kekuasaan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita membaca
hadis-hadis tentang itu ya. Pertama bagaimana bumi itu diciptakan terguncang, ya, terbuat gunung-gunung, bumi itu kemudian baru bisa tenang dan lain sebagainya. Ini kalau kita baca hadisnya itu ada ya. Nih, tapi lain kali saja. Kita teruskan saja. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ini sebenarnya inti poinnya di sini. Setelah menceritakan tentang kedahsyatannya hari kiamat, kedahsyatannya hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia, baik itu manusia Ajam atau manusia Arab, baik itu orang Arab atau orang Ajam. Ya ayyuhal insan, wahai seluruh manusia. Ya, baik itu laki-laki atau perempuan semuanya. Innaka sesungguhnya engkau katihun ila rabbika katahan. Sesungguhnya engkau telah katihun orang yang bekerja keras ila rabbika kepada Tuhanmu katahan, yaitu suatu pekerjaan keras famulaki maka kamu akan menemuinya. Artinya di dalam kitab Tafsir Muyassar, ya ayyuhal insan wahai manusia, kita ini sebenarnya untuk menyadarkan manusia ya agar manusia itu menjadi sadar, ya menjadi sadar. Ya ayyuhal insan wahai manusia, innaka sesungguhnya engkau sa'in ilallah. Sesungguhnya engkau itu sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebenarnya sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilun a'malan dan juga melakukan amal-amal min khairin, baik itu amal baik au syarrin atau amal buruk. Jadi sebenarnya kita itu sedang berjalan menuju kepada Allah. Sedang berjalan menghadap kepada Allah kita tuh sebenarnya tinggal tunggu waktu saja ya, tinggal tunggu waktu saja. Semua kemudian tulaki kamu akan menemui Allah. Kemudian nanti kamu akan menemui Allah, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah pada hari kiamat. Fayujazika, maka kemudian Allah akan membalasmu biamalika dengan amalmu, bifadli dengan fadlnya, au adlihi atau dengan adilnya. Nanti pasti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan diberi balasan. Ya, satu-satu nanti akan dihisab oleh Allah ya. Satu-satu nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua manusia. Satu-satu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika membalas itu bisa dengan fadlnya, bisa dengan rahmatnya, bisa juga dengan keadilannya. Maka dahulu itu guru saya mengajarkan ya, kita kalau berdoa kepada Allah jangan meminta keadilannya. Kalau kita meminta keadilannya ya habis kita ya diadili Gusti Allah ya. Kita apa istilahnya sholat kita ya seberapa ya. Misalnya puasa kita seberapa kalau kita meminta keadilannya. Makanya dulu itu guru saya itu mewanti-wanti jangan berdoa meminta keadilan Allah. Tapi berdoalah meminta rahmatnya Gusti Allah. Meminta karunia-Nya Allah, meminta welas asihnya Gusti Allah. Jangan meminta keadilannya. Kalau meminta keadilannya kita diadili betul, ya ini berbahaya ini, ya berbahaya. Maka kita minta fadlnya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Cara mengamalkan kita selalu berusaha menyadari sebenarnya hidup kita ini sedang mendekati kematian. Ya ayyuhal insan innaka sa'in ilallah. Sesungguhnya kamu itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Innaka katihun ila rabbika. Ya, di dalam ayat itu sesungguhnya kamu itu bekerja keras ila rabbika kepada Tuhanmu. Semua manusia itu kalau kita lihat disadari atau tidak sadari semuanya manusia itu pasti ya bekerja keras. Ada yang tujuannya untuk dunia saja, ada yang tujuannya untuk mencari bekal untuk akhiratnya, ada tujuannya untuk penghambaan kepada Allah, ada tujuannya macam-macam. Meskipun secara fisik sama aktivitasnya, meskipun secara fisik sama amalnya, tetapi tujuannya macam-macam beda-beda. Padahal disadari atau tidak sebenarnya, semua manusia di dunia ini sedang menunggu. Ya, sedang menunggu, termasuk kita ini sebenarnya sedang menunggu, disadari atau tidak disadari. Menunggu apa? Menunggu ajal menjemput sebenarnya. Semuanya menunggu ajal menjemput, termasuk kita. Ya, ada yang dicepatkan oleh Allah, masih muda sudah meninggal. Ada yang diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti masa penungguannya panjang. Dan di dalam masa penungguan itu semua manusia itu berusaha untuk beraktivitas. Semua manusia itu beraktivitas. Kalau kita lihat kan, coba kalau kita lihat ya semua manusia di jalan-jalan atau di kantor-kantor atau di rumah-rumah, semuanya kan beraktivitas, beramal semuanya. Dan amal manusia itu ada dua, ada amal baik dan amal buruk.
Ya, ada amal baik dan ada amal buruk. Semuanya beraktivitas ya, semuanya beraktivitas. Dan nanti di akhirat semuanya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika beramal baik ya akan dihisab dengan hisab yang enak, akan dimasukkan ke dalam surga. Jika beramal buruk dan tidak diampuni oleh Allah, sekali lagi ya, amal buruk dan tidak diampuni oleh Allah, amal dosa dan tidak diampuni oleh Allah, yang neraka dulu. Tapi kalau amal dosa mendapatkan ampunan dari Allah semuanya, ya tidak merasakan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengharapkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan mengharapkan keadilannya, ketika kita harapkan ampunannya, rahmatnya, bimbingannya dan lain sebagainya. Sebab manusia itu pasti beraktivitas. Padahal masa-masa penungguan semuanya itu innaka katihun ila rabbika. Sesungguhnya kalian semuanya itu bekerja keras. Padahal ila rabbika, kalian semuanya itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama masa penungguan ini kita berusaha ya menggunakan untuk beraktivitas, beramal baik, kita cari bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang kafir itu dunia itu tujuannya ya dunia itu. Kalau orang kafir itu. Kalau orang beriman enggak, tujuannya itu ya menemui Allah, ini tujuannya, sehingga menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Tapi kalau orang kafir itu tujuannya ya dunia ini sudah. Karena mereka tidak mengimani bahwa mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Ya tujuannya hanya dunia, tidak bertujuan akhirat sama sekali. Hanya dunia, dunia dan dunia. Tidak ada akhiratnya sama sekali. Karena mereka tidak beriman, bahkan tidak mengimani hari kiamat, tidak mengimani hari kebangkitan dan lain sebagainya. Seakan-akan bagi mereka itu ya kematian ya sudah selesai, itu end, tidak ada kelanjutan lagi. Ini orang-orang kafir. Sehingga mereka masa penungguan itu ya dipakai untuk bersenang-senang dan lain sebagainya ya, yang tidak dipakai untuk bagaimana beramal baik dan lain sebagainya. Fa'amman utiha, kemudian adapun orang yang diberi catatan, catatannya itu diberikan kitabahu biyamihi dengan tangan kanannya. Ai fa'amman akto, dan bagi siapa yang u'tiya, yang diberi sahifatu a'malihi, diberi catatan amal-amalnya biyaminihi dengan tangan kanannya, siapapun yang diberi catatan dengan tangan kanannya nanti, wa huwa mu'minun birabbi, maka dia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mu'minun birabbi, dan dia termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ai fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Allah berfirman, fasaufa, maka dia akan yuhasabu, dihisab hisaban dengan hisab yasira, yang sangat mudah. Yasir. Yasir itu yang sangat mudah, yang sangat ringan. Artinya yasir, ringan atau mudah. Ai fasaufa yuhasabu hisaban sahlan. Artinya akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sahlan, yang mudah. Wa yurji'u ila ahli, dan dia akan kembali kepada keluarganya, fil jannati, di surga, masruron, dalam keadaan berbahagia. Akan kembali ke kaumnya, ahlihi juga keluarga, maksudnya ya kaumnya, ya sama orang-orang yang beriman, ini kaumnya atau keluarganya. Jadi orang beriman itu ya nanti akan dikumpulkan Allah bersama orang-orang yang beriman di surga nanti, dan nanti akan kembali bertemu lagi di surga itu. Makanya di sini disebutkan wayang qalibu ila ahli masruro, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman ya dengan masruro, dengan dalam keadaan riang gembira. Kemudian cara mengamalkan, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan amal kita dari sebelah kanan ya, bukan dari sebelah kiri atau bahkan dari belakang punggung kita. Kemudian kita berharap mudah-mudahan kita dihisab dengan hisab yang ringan. Ya caranya bagaimana? Pengen dihisab yang ringan? Ya caranya yang menjadi orang baik, menjadi orang abror yang kemarin kita ngajikan itu. Akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan, yaitu orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, berkumpul kembali bersama orang-orang yang kita cintai, sesama mukmin ketika kita berada di dunia ini, karena mereka nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di surga nanti. Kemudian terusannya wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi, dan adapun orang-orang yang utiya diberikan kitabahu, kitabnya, wara'a dhahrihi, di belakang punggungnya. Ini adalah sebuah pelecehan ya, sebuah pelecehan. Jadi kalau ada orang untuk memberi
dengan tangan kiri misalnya itu pelecehan. Kalau memberi dengan tangan kanan itu penghormatan. Tapi kalau memberi dengan tangan kiri itu pelecehan. Begitu juga di akhirat nanti. Orang-orang kafir itu akan dilecehkan. Apa itu? Kitabnya akan diberi bahkan dengan apa? Dengan bahasa akan diberikan dari belakangnya, dari belakang punggungnya. Fasaufa yad'u suburo. Maka ketika diberikan itu dia langsung berteriak. Apa itu? Suburo, celaka aku. Ya, dia akan berteriak-teriak. Ya, saking menyesalnya, wah celaka aku, binasa aku dan lain sebagainya. Wa yasla sa'iro. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Di dalam tafsir Mujassar disebutkan wa amma man u'tiya, dan barang siapa yang diberikan suhaifatu amalihi, catatan amal-amalnya mi wara'i dhuhrihi, dari belakang punggungnya. Siapa itu? Wa huwa al-kafir billah, yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, orang yang tidak beriman lah intinya ya, orang-orang kafir akan diberi oleh Allah catatan amal itu dari waru al-zuhrihi. Naudzubillah sama naudzubillah ya, dari belakang punggungnya. Fasaufa yad'u bil hilak, maka kemudian ia orang kafir itu akan menyeru, akan berteriak-teriak. Apa? Bil hilak, berteriak-teriak kebinasaan. Binasa aku, wes pokoknya menyesalnya bukan main, menyesalnya bukan main ketika diberi catatan dari punggungnya itu. Ya sebagaimana orang kalau diberi catatan buruk ya, kemudian ancaman menunggu dia. Ya bagaimana rasanya ya? Apalagi kalau di akhirat, kalau celaka di dunia tidak seberapa, kalau celaka di akhirat ini selama-lamanya itu ya. Api neraka itu bukan sepanas, api neraka itu panasnya luar biasa panasnya ya, hancur jadi lagi. Maka betapa 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 apa itu betapa muramnya ya, bermuram durjanya orang-orang kafir nanti. Wayadkhulunar, kemudian orang kafir itu akan masuk ke dalam api neraka mukosian harroha, yang sangat panas, yang apinya itu sangat panas sekali. Makanya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan catatan amal kita dari belakang punggung kita ya. Sehingga kita tidak berteriak-teriak seperti ini, binasa aku, celaka aku, jangan sampai ya, jangan sampai kita berteriak-teriak nanti di akhiratnya nanti. Caranya bagaimana ya? Kita banyak beramal baik ya, kita hindari beramal buruk, jangan sampai kita beramal buruk, durhaka dan lain sebagainya. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur ya kembali bertaubat kepada Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik disadari ataupun tidak disadari. Kita mohon ampun kepada Allah, karena nanti kalau sudah di akhirat tidak bisa mohon ampun lagi ya. Kalau sudah di akhirat, di dunia ini kita tempatnya bertaubat. Jadi taubat itu dibuka malam yugoruhir, sepanjang nyawa itu masih belum sampai tenggorokan. Tapi kalau sudah nyawa sampai tenggorokan, sudah tidak ada lagi pintu taubat, tidak ada lagi pintu istighfar. Semuanya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, semua naudzubillah. Makanya mumpung kita masih hidup ya di dunia ini, kita kalau melakukan dosa misalnya, ya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti tidak merasakan siksa api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innahu kana fi ahli masruro, sungguh dia dahulu, yaitu orang-orang kafir itu, fi ahlihi, di kalangannya, sesama orang-orang kafir itu, masruro, dalam keadaan bergembira ya, sama-sama, yang sama-sama kafir itu saling bergembira, sama-sama bergembira. Innahu Zonna alayyahuro. Innahu, sesungguhnya ia orang kafir itu, zonna, mengira, alayyahuro, bahwa ia tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir itu menyangka ya, mengira bahwa dia tidak akan dikembalikan lagi. Mengiranya seperti itu. Jadi dunia itu hanya ya mati ya sudah, tidak ada lagi hitung-hitungan. Banyak seperti itu. Ini adalah dugaannya orang-orang kafir. Dalam tafsir Muyassar disebutkan, innahu kana fi ahlihi fid dunya masrura maghrura. Innahu, sesungguhnya ia kana fi ahlihi, dahulu ketika berada di dunia itu, di komunitasnya, di kalangannya, yaitu sesama orang-orang kafir itu, masrura, dalam keadaan gembira, maghrura, juga dalam keadaan terlena atau terperdaya.
ya, terlena dengan kenikmatan dunia, terberdaya dengan dunia sehingga seakan-akan dunia itu sudah segala-galanya, seakan-akan terminal terakhir adalah dunia, tidak ada akhirat nanti, sehingga hidupnya hanya untuk dunia, orientasinya dunia semuanya. Naudzubillah teman, naudzubillah. Mereka bergembira ria, hidupnya dipakai untuk senang-senang, ya, hidupnya dipakai untuk senang-senang. Siang malam hanya untuk senang-senang, untuk mengumbar hawa nafsu, untuk memuaskan hawa nafsunya. Uangnya tidak pernah disedekahkan, tapi hanya untuk mengumbar nafsu, 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 untuk kesenangan dirinya, tidak memikirkan bagaimana nanti nasibnya di akhirat nanti orang-orang kafir itu. Bagaimana mau memikirkan bahwa mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada hari kiamat. Layaf kiru fil awaqib, dan mereka tidak berpikir tentang hukuman-hukuman nanti di akhiratnya, tidak pernah berpikir. Ya, gak mikir blas, ya, gak mikir engko piye, ya. Pokoknya haram-haram diterjang. Ya, yang pokoknya namanya tidak beriman bagaimana, ya, tidak beriman bagaimana, ya sudah, yang namanya orang nggak beriman, ya, orang tidak beriman, orang kafir itu bagaimana, ya, nggak mikir meneh, nggak berpikir lagi hukumannya di akhiratnya nanti bagaimana, sudah tidak berpikir lagi. Innahu, sungguhnya orang yang kafir tadi itu zonna, menyangka alla yarji'a ila khaliqihi. Mereka menyangka mereka tidak akan dikembalikan kepada penciptanya. Hayyan, dalam keadaan hidup, lil hisab, untuk dihisab. Jadi sama sekali mereka tidak menyangka. Ya, tidak menyangka. Makanya kita hindari, jangan sampai kita menyangka bahwa amal kita itu nanti tidak akan dihisab oleh Allah. Jangan sampai kita menyangka bahwa kita nanti tidak dihidupkan kembali dan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mau mengambil pelajaran, ya, dari apa ayat ini yang bisa kita amalkan, antara lain yang pertama, kita tidak usah tertarik kepada orang-orang kafir yang bergembira ria bersama kelompoknya itu, ya, dengan kekafirannya, dengan kedurhakaannya, dengan kemaksiatannya, dengan angkara murkanya, dengan kesenang-senangannya, sehingga tidak berpikir pada akhiratnya. Kita tidak usah tertarik, ya, kita tidak tertarik, kita tidak usah kepingin menjadi seperti mereka. Kepingin saja kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, orang-orang yang berorientasi untuk Allah, untuk akhiratnya, tidak untuk memuaskan hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, sebelum berbuat durhaka, ya, sebelum berbuat jahat atau maksiat, kita hendaknya berpikir, ya, terlebih dahulu, kalau bisa berpikir terlebih dahulu. Ya, fakir qabla an ta'zima, seperti itu. Ya, pikirkan dulu sebelum kamu menjalankan, tuh pikirkan dulu resikonya nanti bagaimana di akhiratnya nanti. Ya, resikonya nanti akhiratnya nanti. Karena dengan berpikir, dengan merenungkan keimanan, dengan ingat bahwa semua perbuatan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kaki kita melangkah kemana, tangan kita melangkah kemana, semuanya nanti akan dihisab oleh Allah, akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan ditanyai. Tidak ada yang tidak, semuanya akan ditanyai. Kalau sudah tahu seperti ini, berarti cara mengamalkan kita hendaknya sebelum, ya, kalau ada niat untuk berbuat jahat, sebelum melakukan perbuatan itu hendaknya kita pikirkan, ya, bagaimana nanti menanggung resikonya di akhirat. Tapi kalau sudah terlanjur misalnya, ya, sudah terlanjur, ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita belajarlah semampunya, ya, Mas Tato tuh. Ustaz, kayak nggak bisa, Ustaz, masalahnya ini kok berat sekali. Pokoknya jalankan saja semampunya, ya. Kita belajar Al-Qur'an, belajar untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuan kita, semampunya, ya, semampunya, sambil kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berusaha dan berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, aku menghamba, dan hanya kepadamu, ya Allah, aku minta pertolongan. Banyak kita berusaha sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dihindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Mata akan dimintai pertanggungjawaban, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Termasuk harta kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena pada hakikatnya harta ini adalah milik Allah, diberikan kepada kita untuk apa saja, dibelanjakan untuk apa saja, ini juga nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingat menjadi orang mukmin, ya, yang di atas tadi, ya, enak sekali, ya, akan dihisab dengan ringan sekali. Otomatis kalau dihisab dengan ringan, ya, akan banyak ampunannya, akan banyak itulah. Pokoknya makanya kita
kita terus berusaha dan selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman agar nanti ketika dihisab kita dihisab dengan hisab yang yasir, hisab yang mudah, kita diperiksa oleh Allah dengan pemeriksaan yang sangat mudah, sangat ringan sekali, tidak diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala, justru malah diperingan oleh Allah Subhanahu wa taala karena fadlnya, karena rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala tidaklah demikian, ya, tidaklah demikian. Maksudnya ini adalah menafikan anggapannya orang-orang kafir bahwa mereka nanti tidak akan dibangkitkan oleh Allah, bahwa mereka nanti itu tidak akan disiksa oleh Allah, bahwa mereka nanti tidak akan mendapatkan hukuman, maka kemudian dibantah oleh Allah. Bala, tidak seperti itu, tidak seperti itu. Inna rabbahu kana bihi basira. Sungguh Tuhan mereka selalu melihatnya. Artinya dalam tafsir Muyassar disebutkan, bala, tidaklah demikian, sayu'idullah. Allah akan mengembalikannya kama badahu, sebagaimana Allah menciptakan dia pertama kali, wajazihi, dan juga Allah akan memberi balasan ala amalihi atas segala amal-amalnya. Inna rabbahu, sungguhnya Tuhannya, kana bihi basiro, kepada dia, yaitu orang kafir itu, basiro, melihat, aliman, dan juga mengetahui bihali, dengan keadaannya, mi yaumin, mulai dari hari khalaqahu, Allah menciptakannya, ilaan ba'atahu, sampai Allah membangkitkannya, semuanya dilihat oleh Allah, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kita berusaha banyak menyadari bahwa Allah itu selalu melihat perbuatan kita, ya, belajar untuk muraqabah, merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, sehingga tindak tanduk kita bersumber dari rasa khauf kepada Allah, rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab Allah itu mengetahui semuanya. Ya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang ada dalam diri kita itu diketahui oleh Allah. Apa yang terjadi dalam janin itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di kandungannya, bagaimana di alam dunianya, bagaimana di alam barzahnya nanti, bagaimana sampai kita dibangkitkan semuanya, orang-orang kafir nanti itu akan diketahui oleh Allah ketika hari kiamat kelak. Semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala catatan-catatannya. Sebelum terakhir, saya teringat suatu hadis, ya. Ini suatu ketika itu, ketika turun ayat apa itu, Allah akan menghisap lahir dan batinnya manusia, akan menghisap lahir dan batinnya manusia. Siri dan jahrinya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat itu nangis semuanya, ya. Para sahabat itu nangis semuanya. Ya Rasul, kalau kita dihisap lahirnya mungkin bisa, ya Rasul. Tapi bagaimana dengan hati ini? Bagaimana dengan siri ini? Bagaimana kalau dihisap oleh Allah? Nangis sahabat itu. Banyak nangis sahabat itu. Ketika turun, kalau nggak salah itu akhir surat Al-Baqarah, ya, kalau nggak salah itu. Semuanya nangis. Ya kalau dihisap lahirnya mungkin masih bisa. Kalau batin bagaimana? Kemudian turunlah ayat berikutnya, amana rasulu bima unzila ilaihi mirabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati, apa itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani suatu kaum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali yang mampu dipikulnya, ya, yang mampu dipikulnya. Ya nggak mampu bagaimana? Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, ya. Doa agar Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat, mengampuni apa-apa yang tidak kuat kita pikul, ya. Allah istilahnya membimbing kita semuanya, karena Allah tidak membebani manusia yang di luar batas kemampuannya. Pokoknya kita berusaha sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Agung. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Baik, matur nuwun sangat Ustadz Jazakallahu khair atas pemaparan dari tafsir Muyassar dari surah Al-Insyirah ini dari ayat 1 sampai dengan 15. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Monggo. Iya, matur nuwun sangat. Apabila belum ada yang ditanyakan, yang punten tadi saya sambil anak saya agak rewel, Ustaz. Jadi mboten terlalu. Nah, saya insya Allah akan eh, mengikuti kembali dari apa recording dari rekamannya. Tapi sekilas kami dari tafsir surah ini yang ditekankan adalah bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang beruntung yang menerima buku amal kita dengan tangan kanan kita, tapi bukan dilemparkan dari belakang punggung kita. Jadi moga-moga kita termasuk orang-orang yang beruntung tersebut, insya Allah. Mungkin apabila tidak ada yang ditanyakan, izin bila berkenan untuk memimpin menutup kajian ini dengan doa, Ustaz. Matur nuwun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, rawuhipun Ustaz dan hadirin sekalian. Izin kami tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.